kita lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama-nama yang termasuk di dalam kelompok 10, yaitu nama yang pertama yaitu Saryana, dan yang kedua yaitu Suhermansa, dan yang ketiga yaitu Universitas Semarang, yaitu dengan saya sendiri. Kami dari kelompok 10 Prodi Teknik Industri dari Universitas Teknologi Sumbawa. Di mana slide yang pertama yaitu membahas tentang depresiasi. Depresiasi ialah metode akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud atau fisik selama umur bermanfaatnya. Untuk slide yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang depresiasi. Di mana dalam pembahasan ini ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu depresiasi dan nilai sisa. Yang kedua yaitu metode-metode depresiasi, dan yang ketiga perbandingan metode-metode depresiasi. Dan yang keempat yaitu depresiasi pada kelompok ases. Dan yang terakhir yaitu deflasi. Di mana dalam metode-metode depresiasi ini terbagi 5 metode-metode juga. Yang pertama yaitu metode garis lurus, yang kedua metode depresiasi unit produksi, dan yang ketiga yaitu metode keseimbangan menurun. Yang keempat yaitu metode jumlah digit tahun, dan yang kelima yaitu metode depresiasi sinking fund. Dan untuk slide selanjutnya yaitu pembahasan tentang depresiasi dan nilai sisa. Di mana depresiasi atau penyusutan yaitu adalah penyebaran biaya periode-periode, dan nilai sisa adalah perkiraan nilai aktivitas tetap setelah dipakai sesuai umur ekonomisnya. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu metode-metode depresiasi. Banyak metode yang bisa dipakai untuk menentukan beban depresiasi tahun dari suatu aset. Di antaranya metode garis lurus, metode jumlah digit tahun, metode keseimbangan menurun, metode sinking fund, dan metode unit produksi. Untuk metode yang pertama yaitu metode garis lurus, di mana metode ini disebut juga straight line method. Metode ini adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan paling luas dipakai. Metode ini beban penyusunan aktiva tetap per tahunnya akan sampai akhir umur ekonomis aktiva tetap. Di mana rumus metode garis lurus yaitu depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa per taksiran umur manfaat. Di sini tertulis contoh soalnya yaitu jika harga peroleh mesin senilai 1.700.000, nilai sisanya itu 200 dan umur manfaat taksirannya itu 5 tahun, maka depresiasikan garis lurus akan menjadi sebesar. Pertama-tama kita masuk ke rumusnya dulu yaitu depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa per taksiran umur manfaat, yang dimana harga perolehannya itu yaitu 1.700.000 dikurang nilai sisanya itu yaitu 200 per taksiran umur manfaatnya itu 5 tahun, maka hasilnya itu sama dengan 300 per tahunnya. Untuk metode yang kedua yaitu metode unit produksi, di mana metode ini adalah unit of production method. Metode ini lebih tepat untuk dipakai dalam penentuan depresiasi jika pemakaian alat sangat bervarian dari tahun ke tahun. Metode ini beban penyusunan aktiva tetap didasarkan pada jumlah satuan produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Di dalam metode unit produksi ini terdapat 2 rumus. Rumus yang pertama yaitu depresiasi sama dengan depresiasi per unit kali pemakaian. Dan yang rumus yang kedua yaitu depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dikali pemakaian per umur taksiran atau dalam unit produksi. Slide selanjutnya yaitu tentang contoh soal, di mana contoh soalnya itu yaitu suatu mesin dibeli pada tanggal 5 Januari, harganya itu 1.500.000, mempunyai taksiran usianya itu 30.000 jam dan nilai sisanya itu 300. Dalam tahun pertama operasinya itu mesin tersebut dipakai selama 15.000 jam. Terus pertanyaannya itu berapa depresiasi jika dihitung dengan metode unit produksi? Maka pertama-tama kita masuk ke rumusnya yaitu depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa kali pemakaian per taksiran usia manfaat.
Dimana kita ketahui bahwa harga perolehannya itu yaitu 1.500.000, nilai sisanya itu 300, terus pemakaiannya itu 15.000 jam, dan taksiran usianya, manfaat usianya itu 30.000 jam. Maka 1.500.000 dikurang 300 dikali 15.000 jam per 30.000 jam, maka hasilnya itu 600.000. Untuk metode yang ketiga yaitu metode keseimbangan menurun, dimana istilah lain metode ini adalah double decline balance method. Metode ini tidak diakui nilai sisa dan menghasilkan jumlah depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun yang lebih awal. Tarif depresiasi garis lurus tanpa nilai sisa diduakan dengan nilai buku aktiva pada awal tiap-tiap periode. Nilai bukunya terus menurun dan tahun ke tahun, maka depresiasi maka tak lama maka makin mengecil. Dimana sini rumusnya itu yaitu tarif depresiasi sama dengan 100% per taksiran umur manfaat dikali 2. Contoh soalnya, dengan menggunakan metode saldo menurun berganda, hitunglah nilai buku pada akhir tahun pertama dari satu aktiva yang dibeli pada tanggal 8 April seharga 6 juta dan memiliki nilai sisa 800.000 dan taksiran umur manfaatnya itu 50 tahun. Di sini kita jawab dan kita masukkan rumus yaitu tarif depresiasi sama dengan 100% per taksiran umur manfaat dikali 2. Yang pertama kita masukkan 100% dikali 2, terus karena di sini taksiran umur manfaatnya itu di bawah 100%, maka dinaikkan ke atasnya itu 50, maka hasilnya 4%. Untuk tahap selanjutnya yaitu depresiasi tahun pertama sama dengan harga perolehan kali tarif depresiasi, dimana harga perolehannya itu 6 juta dikali 4% per tahun, maka hasilnya 240 setahun. Dan penjelasan yang kedua yaitu depresiasi tahun pertama disesuaikan dengan banyaknya bulan yang menikmati adalah yaitu 240 dikali 9 per 12 sama dengan 180. Nilai buku akhir tahun ke-1 yaitu harga perolehan kurang depresiasi, yaitu harga perolehannya itu 6 juta dikurang depresiasinya itu 180, maka hasilnya 5.820. Untuk metode yang terakhir yaitu metode jumlah angka tahun, dimana dengan metode ini tahun-tahun yang menjadi umur manfaat aktiva ditandai dengan angka tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan jumlah depresiasi dihitung berdasarkan pada serangkaian angka pecahan yang di denominator atau penyebutnya diambil dari jumlah penetapan angka tahun tersebut. Angka tahun yang terbesar digunakan sebagai numerator pembilangan dari angka pecahan untuk depresiasi tahun pertama. Angka tahun tersebut kedua sebagian pembilang dan angka pecahan untuk depresiasi tahun kedua. Seterusnya rumusnya itu yaitu S sama dengan N dalam kurung N tambah 1/2, dimana contoh soalnya itu yaitu dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Hitunglah depresiasi tahun pertama dari bajak salju yang dibeli oleh PT Sekawan seharga 800.000 dan memiliki taksiran umur manfaatnya itu 15 tahun dan nilai sisanya itu 150. Dan di sini kita jawab, pertama-tama kita masukkan rumusnya yaitu S sama dengan N dalam kurung N tambah 1/2, dimana N nya itu yaitu 15
dan di sini 15 dalam kurung 15 tambah 1 per 2, maka hasilnya 120. Angka pecahan untuk depresiasi tahun pertama yaitu N per S, dimana N nya itu 15 dan S nya 120. Maka jumlah terkena depresiasi yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa, dimana harga perolehannya itu 800.000 dikurang nilai sisanya 150, maka hasilnya 650% 3D. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang perbandingan metode-metode depresiasi. Semua metode depresiasi yang diuraikan memiliki karakteristik tersendiri. Metode garis lurus adalah metode yang paling mudah cara perhitungan dan cukup banyak dipakai. Metode ini mengakibatkan nilai buku suatu aset menurun dengan kecepatan tetap. Metode jumlah digit tahun dan metode keseimbangan menurun adalah metode-metode yang dipercepat, artinya menumbuhkan depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun awal periode. Kedua, metode ini akan menguntungkan tinjau dari segi pembayaran pajak. Untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai tentang depresiasi pada kelompok aset. Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan perhitungan depresiasi dalam catatan akuntansi suatu perusahaan. Pengelompokan berbagai aset dalam kaitannya dengan depresiasi biasanya dipilih salah satu dari 3 jenis pengelompokan berikut. Yang pertama yaitu perhitungan grup, yang biasanya terdiri dari aset-aset yang memiliki estimasi masa pakai yang hampir sama seperti mesin, fotokopi, truk, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perhitungan klasifikasi, yang biasanya terdiri dari aset-aset yang memiliki kelompok karakteristik yang sejenis tetapi masa pemakaiannya berbeda-beda, misalnya peralatan konstruksi. Dan yang ketiga yaitu perhitungan komposit yang biasanya terdiri dari aset-aset yang memiliki karakteristik maupun masa pakai yang berbeda-beda. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu membahas tentang deflasi. Secara teoritis deflasi berbeda dari depresiasi. Depresiasi adalah penyusunan nilai suatu aset karena pemakaian dari aset tersebut atau karena waktu, sedangkan depresiasi hasil dari aktivitas pengambilan atau pemindahan suatu aset yang dilakukan dengan sengaja. Apabila sumber-sumber alam dieksploitasi dalam proses produksi, maka dalam hal ini akan terjadi deflasi sumber-sumber alam tadi. Beberapa contoh deflasi adalah pengambilan batu bara dari suatu pusat pertambangan dan pengambilan kayu dari hutan. Reservisornya di dalam tanah dan sebagainya. Sekian dari kelompok 10. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf karena kebenaran itu hanya untuk Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah.